Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Hidayat. Pak Hidayat tadi sudah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Bang Ali, alasan atau pertimbangan kenapa kemudian pemerintah Indonesia tidak melakukan pemboikatan dari produk Perancis karena terkait juga nih hubungan bilateral antara kedua negara Indonesia dan juga Perancis. Tanggapan Anda? Ya, secara prinsip saya mengapresiasi ya bahwa akhirnya Pak Jokowi membuat kecaman yang sangat keras ya. Tapi kalau kemudian kita perhatikan sikap dari Macron, sepertinya berikutnya malah Macron berkelit dan kemudian tidak ingin atau tidak melaksanakan apa yang dikecamkan oleh Pak Jokowi itu. Ya, misalnya dia tetap saja dengan dalih mempertahankan kebebasan berekspresi, tetap saja kemudian tidak mau mengkoreksi, tidak mau menghentikan kan, karena kata Pak Jokowi bahwa kebebasan berbicara kalau itu kemudian menghadirkan penistaan kepada tokoh agama itu tidak boleh dan harus dihentikan. Itu pernyataan Pak Jokowi ya dalam pidatonya ya? Iya betul, dan Macron tidak mau menghentikan. Padahal kalau kita lihat pada fakta yang ada di Prancis, itu jelas sekali bahwa yang disebut sebagai kebebasan berekspresi itu ternyata juga ada batasnya. Apa buktinya? Di Prancis ada undang-undang tentang anti-Semitism dan juga anti-Semitism, di mana kalau orang mengkritik kepada Yahudi, kemudian akan dikenakan sanksi hukum. Bahkan ada seorang komedian, Mbala, beliau sampai 7 kali dilarang untuk tampil karena beliau diposisikan sebagai mengkritik kelompok Yahudi. Jadi mengkritik Yahudi di Prancis tidak boleh, padahal kan itu bagian dari kebiasaan berekspresi, tapi ternyata tidak boleh. Dan bahkan di sana pernah diusulkan undang-undang untuk memprotek Islam dan umat Islam, undang-undang anti-Islam, ternyata itu ditolak. Gitu. Jadi yang disebut sebagai kebiasaan berekspresi ternyata juga sangat-sangat sumir gitu. Dan apalagi kita lihat bahwa ketika Presiden Erdogan mengkritik Presiden Macron dengan persilakan untuk diperiksa dan lain sebagainya, kan pihak Prancis marah dan kemudian dutanya ditarik dari Ankara. Jadi kalau presidennya dikritik saja mereka marah dan kemudian dutanya ditarik, dan kalau ini yang dikritik dan kemudian dilecehkan adalah Nabi besar Muhammad SAW, kenapa kemudian permasalahannya menjadi tidak sama? Jadi saya mengatakan bahwa banyak hal di Prancis yang kemarin dilakukan oleh Macron itu tidak sesuai dengan apa yang dikritikkan oleh Pak Jokowi. Termasuk banyak hal yang kemudian mengesankan adanya Islamofobia itu betul-betul memang terjadi ya. Misalnya kita lihat ketika setelah peristiwa terhadap Samuel Paty itu kan ada 2 muslimah ditikam di Menara Eiffel dan tidak ada yang membicarakan. Ada kemudian misalnya ketika terjadi penyerangan di Nice, itu kan juga terjadi penyerangan di Avignon. Dan ternyata yang melakukan penyerangan di Avignon itu adalah orang kulit putih, kelompok ekstremis kanan dari kelompok kulit putih, bukan muslim. Ketika kemarin ada penembakan gereja di Lyon terhadap gereja ortodoks pendeta Kavatekis, dibunyikan langsung gitu ya. Yang menembak ternyata ada kelompok mereka sendiri, ada hubungannya dengan umat Islam. Tapi omongannya Macron atau pernyataan Macron masih terkait dengan anti-radikalisme Islam. Kita semuanya anti-radikalisme. Jadi menurut kita Anda dari menolak terorisme. Tapi cara yang dilakukan Macron ini justru menumbuh suburkan radikalisme dari kelompok-kelompok manapun juga gitu, termasuk kelompok kanan Eropa, kelompok kulit putih dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara soal sikap Macron terhadap umat Muslim dunia, menurut Anda, Pak Hidayat? Ya, dia dalam pernyataannya mengatakan bahwa saya tidak memerangi Islam, saya hanya memerangi radikalisme. Memang di Perancis faktanya adalah satu negara dengan pertumbuhan umat Islam yang terbesar di Eropa Barat ya. Tetapi pernyataan Macron tadi itu sangat membahayakan untuk harmoni antar semua pihak di Perancis. Bahkan banyak pihak akan menunggangi kondisi ini kemudian untuk melakukan kejahatan mereka seperti di gereja Lyon tadi itu, di mana kemudian penembakan terhadap pendeta ortodoksnya dilakukan juga oleh kelompok mereka sendiri, tapi kemudian yang disalahkan adalah kelompok umat Islam. Kan kejadian juga di Quebec di Kanada, setelah kejadian di Nice itu kan di Quebec kemarin terjadi ada seorang yang kemudian melakukan penyerangan dengan senjata, 2 orang meninggal, 5 orang terluka. Orang kan mengirakan itu lagi-lagi terkait dengan umat Islam. Ternyata itu yang melakukan bukan umat Islam dan nggak ada hubungannya dengan umat Islam. Pak Hidayat, pernyataan dari Bang Ali Muhtar Ngabalin selaku wakil atau dari staf kepresidenan ini, dari aspek Anda menilainya seperti apa? Karena perlu kehati-hatian juga. Kita akui memang kita sadari perlu kehati-hatian juga, tidak bisa yang langsung memutus hubungan bilateral dan lain sebagainya begitu. Tapi Anda yang ada di dewan gitu ya, yang bermitra dengan sejumlah mitra di eksekutif, melihat ini bagaimana, Pak Hidayat? Iya, kalau menurut kami dari kacamata kedewanan ya, kacamata legislatif,
kita tahu bahwa Indonesia itu adalah anggota Dewan HAM PBB. Ya. Dan sebagai anggota Dewan HAM PBB, karenanya sewajarnya bila Indonesia juga bicara dari sisi HAM juga. Kalau ukurannya adalah dari sisi HAM, maka ada 2 keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah HAM Eropa. Satu diantaranya bahkan terkait dengan warga Austria yang tadi juga sudah mulai disebutkan. Di warga Austria ini melecehkan Nabi dengan menyebut dengan sebutan yang tidak pantas gitu ya, dan kemudian dihukum di Austria. Tapi kemudian dia tidak terima dan mengadukan masalahnya ke Mahkamah HAM Eropa yang berada di Prancis, di kota Strasbourg. Dan kemudian keputusan dari Mahkamah HAM Eropa, ini peristiwa tahun 2018, justru menolak tuntutan daripada orang Austria ini, dan Mahkamah HAM Eropa mengatakan bahwa menistakan tokoh agama sudah melampaui batas yang dibolehkan terkait dengan kebebasan berekspresi. Dan bahkan Dewan HAM PBB dalam keputusan di Jenewa tahun 2009 mengatakan bahwa yang namanya penistaan terhadap agama dan tokoh agama adalah pelanggaran HAM. Jadi menurut saya bagus sekali bila Pak Jokowi bukan setelah melakukan pengecaman dan ternyata diabaikan oleh Macron. Menurut saya bagus juga bila kemudian beliau kan sangat kenal dengan Macron ya. Telepon saja, telepon kepada Macron dan sampaikan tentang keberatan-keberatan ini semuanya dan bagaimana menghadirkan harmoni dan solusi. Salah satu diantaranya adalah ikuti keputusan HAM di Eropa, yaitu bahwa kebebasan berekspresi bukan terkait dengan penistaan kepada Nabi Muhammad dan tangkap poinnya Pak Hidayat, kita tangkap poinnya. Bang Ali, apakah sudah dilakukan dialog antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Perancis mengenai permasalahan ini tadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Hidayat? Iya, saya ingin mengatakan bahwa Ustadz Hidayat Nur Wahid pasti tahu karena kami sama-sama pada waktu itu di Komisi Parlemen Luar Negeri, ya. Salah satu langkah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana luar biasanya negosiasi ataupun langkah-langkah pengecaman yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri terkait dengan statement yang dilakukan oleh Emmanuel Macron ini. Itu juga yang saya kenapa tadi menyebutkan parlemen, karena beliau pasti tahu juga, Ustadz Hidayat Nur Wahid pasti tahu bahwa IPU, Interparliamentary Union, di dunia itu sangat kuat. Dan tokoh Indonesia yang tidak bisa kita abaikan adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hidayat Nur Wahid dalam hal urusan luar negeri parlemen Indonesia. Makanya kalau bisa di-backup dari pernyataan Bapak Presiden yang mengecam pernyataan Presiden Prancis ini, kemudian DPR juga bisa melakukan, saya kira itu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah protes besar atas sinergi begitu Bang Ali penghinaan. Ya, itu saya kira penting sekali. Karena begini, jangan lupa bahwa hubungan diplomatik tidak saja Indonesia dengan Prancis, tapi dengan seluruh dunia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dan luar negeri. Tetapi saya mau bilang bahwa baru ada catatan sejarah di Republik Indonesia ini, ada seorang presiden yang mengeluarkan kecaman keras terhadap penghinaan pada Rasulullah SAW itu baru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu yang penting dan harus menjadi perhatian umat di tanah air. Babe Haikal Hasan, ada juga yang mungkin akan dilakukan ke depannya oleh PA 212 lah ya gitu ya, karena kita tidak menginginkan juga adanya situasi yang mungkin kontraproduktif gitu ya mungkin kali ya Babe ya, tapi nanti dijelaskannya usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali. Saya langsung ke Babe Haikal kalau gitu. Babe Haikal, apakah untuk konteks PA 212 sudah menjalankan seruan yang kemarin dimintakan atau dituntut kepada pemerintah, dalam hal ini adalah boykot, sudah dijalankan hal tersebut? Begini, pertama sebelum ada seruan pun kita langsung menjalankan, kita langsung membuat meme untuk boykot seluruh produk Perancis. Cuma yang saya mau tanggapin itu adalah begini. Yang disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid itu adalah sebuah informasi yang berharga. Ali Mukhtar Ngabalin seharusnya terima kasih kepada Pak Hidayat Nur Wahid, mencatat dan akan menyampaikan kepada Presiden agar kecaman ini akan terus berlanjut. Karena kecaman tinggal kecaman, Presiden Macron ini tidak menanggapi. Bukan diakhiri dengan puji-pujian lagi kepada Pak Jokowi. Sudahlah, jangan terlalu demikian. Kita mengapresiasi kecaman dari Pak Jokowi, tapi jangan lupa gitu loh. Bosnia Herzegovina, presidennya Slobodan Milosevic mengganggu umat Islam. Pak Harto datang ke Bosnia Herzegovina
Jadi kalau memuji-muji itu sudahlah cukup, dihentikan dulu Pak Ali Mokhtar Ngabalin. Jangan cinta Anda kepada Pak Jokowi melebihi cinta Anda kepada Rasulullah. Oke. Hal ini yang lagi kita bicarakan ini ekonomi dan dampaknya. Jadi bukan soal puji-pujian seperti itu Pak Mokhtar, Ali Mokhtar. Oke. Nggak usah Haikal menggeserkan maknanya dari poin yang kita bicarakan. Saya mau bilang kepada saya mau dengar saya mau bilang ke Anto. Kita bicara ekonomi. Sebentar, yang lagi ditanya saya, Pak Ali Mokhtar, yang lagi ditanya saya. Sebentar. Saya bukan emosi. Ini suaranya lagi banyak tablis di membela Rasulullah. Jaga kesehatan, jaga imunnya. Dengar ya. Jadi gini, yang lagi ditanya saya, tanggapan kami. Pertama, kami apresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi. Lalu kami melihat dampaknya. Tidak ada sedikit pun perubahan dari Macron. Karena itu tolong kami minta tingkatkan lagi dengan kecaman yang lebih berarti. Kecaman lebih berarti ini seperti apa, Babe? Boykot produk. Boykot produk tadi sudah disampaikan ada dampaknya terhadap hubungan bilateral Tadi Bang Indonesia Ali dan sudah juga menyampaikan, Prancis. Babe, bahwa akan ada dampaknya loh, akan ada dampaknya. Dampaknya apa? Udah dikaji belum dampaknya? Berapa nilainya gitu? Berapa? Yang kemudian yang kedua, kan belum baru satu. Yang kedua, panggil dong duta besarnya gitu. Agar ini actionnya diikuti oleh dunia. Panggil duta besarnya. Bukannya sudah dipanggil oleh Kemenlu? Panggil duta besar kita yang ada di Prancis untuk pulang. Artinya menarik begitu ya? Iya, menarik duta besar kita sebagai tindakan berikutnya. Percaya deh, Indonesia itu acuan. Kalau Indonesia lakukan ini, banyak negara-negara yang akan melakukan. Percaya deh, kalau negara-negara melakukan itu, Prancis menjadi negara terkucil. Kebebasan yang dilakukan oleh Prancis bukan kebebasan, tapi pelanggaran terhadap konstitusi Eropa, pelanggaran terhadap konstitusi dunia. Saya minta kali ini tolong deh gitu loh. Ali Mokhtar dan sebagainya, tolong juga bergabunglah gitu loh. Ikutlah gitu loh. Mumpung Presiden sudah melakukan kecaman. Oke, Babe. Bang Ali, silakan monggo ditanggapi. Iya, pelan-pelan aja, Haikal. Langsung pada poinnya, Bang Ali, langsung pada poinnya. Umat dengar baik, dan kita punya tugas adalah juga memberikan suasana yang teduh dan tenang. Karena begini, saya mau bilang bahwa sejarah kenabian Muhammad SAW juga bukan baru pertama kali orang perlakukan ini. Pada zaman Nabi sudah ada hinaan-hinaan seperti ini. Tetapi yang paling terpenting bagi kita itu adalah kita bicara dalam konteks situasi dan keamanan dalam negeri. Makanya kenapa tadi juga saya bilang, apresiasi yang luar biasa terhadap protes yang dilakukan oleh umat itu adalah bentuk daripada menjaga juga suasana keamanan dalam negeri. Hal-hal yang terkait dengan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin saya tidak menyebutkan Presiden Joko Widodo dengan mengumpulkan para perwakilan agama kemudian menyampaikan statement yang begitu keras. Ini kan nyata, fakta. Bukan saya harus membuat catatan. Makanya saya juga bilang bahwa tapi nggak terhenti sampai situ, Bang Ngabalin, yang dimaksud. Coba dipikirkan dengan baik. Sebentar, Bang Babe, sebentar, Babe. Mesti dengar juga, Haikal. Kau bicara tadi saya diam dan dengar juga. Ya, lanjut Bang Ali, lanjut Bang. Jadi saya bicara, ente mesti dengar juga. Ancaman inilah yang mau saya katakan bahwa sebagai sebuah negara besar di dunia yang umat Islam ini, kemudian Presiden tampil dengan melakukan pengecaman terhadap seorang sahabat presidennya yang lain seperti di Prancis itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nurani dan harapan daripada umat ini. Kenapa saya harus bicarakan terkait dengan Presiden Joko Widodo? Iya, karena kita sedang menghadapi situasi juga yang tidak ringan. Apa itu urusannya? Urusannya adalah masalah pandemi. Kalau kita berkumpul terus-menerus, kemudian pengecaman yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, protes yang dilakukan oleh umat, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semua harapan kita ini terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis. Masa saya tidak boleh mengatakan seperti itu? Saya kira begitu. Kayaknya ada logika yang salah, Pak Ali Mokhtar Ngabalin. Yang lagi kita bilang ini, topik kita ini boykot, gitu loh. Kenapa harus membawa ke kalau ini saya harus perlu bantah Anda dulu baik-baik.
keamanan Kalau terkait negara. dengan masalah pemboikotan Sebentar. itu ya Haikal, ya masalah yang paling terpenting bagi Indonesia ini kan dua hal tadi saya bilang. Yang Banyak dilakukan masalah yang lagi dibicarakan sekarang di TV One itu boykot atau iya tidak. boykot itu usulan Iya. Haikal dan Iya. teman-teman. Nggak usah ngerembet Sampai kemana-mana. Kita lagi sampai bicara pada urusan boykot. itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Saya pastikan Nah, kepada itu Anda saja dulu, itu saja dulu. Oke. Tidak usah ngerembet-ngerembet, akan berubah, akan pada keamanan negara. Tidak Siapa ada, yang tidak akan ada. ribut? Saya perlu bicarakan itu, Haikal. Iya, Sebagai keamanan sebuah negara dan apa sebagai yang pemerintah boykot? harus saya bicarakan itu. Harus saya Boykot. sampaikan kepada umat. Kita harus lagi saya bicara sampaikan boykot. kepada rakyat Indonesia. Kita lagi Bahwa bicara langkah boykot. itu adalah mengganggu Babe Haikal, juga bagi kita Bang dalam Ali. situasi keamanan dan masalah pandemi. Logikanya dulu. Saya harus bicara, tidak boleh saya tidak bicara. Gitu, Oke. Logikanya Haikal. dulu, logikanya. Ya kalau Logika dua-duanya benar, mau logika. bicara terus, saya harus Kita lagi bicara dikatakan boykot. berarti. Bukan soal keamanan, bukan soal yang lain. Oke, Kita Babe, lagi bicara boykot, Bang Ali, lagi bicara boykot. tolong pelankan sedikit suaranya, Babe dan juga Bang Ali. Oke, tadi kalau Babe mendengar yang disampaikan oleh Bang Ali adalah tidak akan ada boykot ya, jika saya tangkap begitu. Tanggapan Ya. Anda pendek saja sebelum saya harus menutup ini dengan Pak Hidayat. Tanggapan Anda, Babe? Tidak akan ada boykot. Itu statement dari Ali Mukhtar Ngabalin Iya. atau dari negara. Karena kan Usulan kita yang bisa dengar begini. karena beda ini, kadang-kadang beda. Ali Mukhtar Ngabalin kadang-kadang tidak menyuarakan urusan negara juga, gitu loh. Enggak, Dan dengar baik-baik Haikal, dengar baik-baik Haikal, dengar baik-baik karena dipantau dan dengar oleh seluruh umat di Republik ini. Prinsip yang kita lakukan sekarang ini, kan antum ini kan ngerti Al-Quran, saya ngerti Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu pernah ini- terjadi pada zaman ini, Nabi. Mas, Pernah Mas, ini terjadi nggak pada berhubungan. zaman Nabi ketika Nabi Ini nggak dihina. berhubungan. Nabi Ali Mukhtar dicaci. Ngabalin sekali Iya, lagi, nggak udah, berhubungan, kamu nggak berhubungan. mengerti dengan baik itu. Biar masyarakat Itu dunia ayat Pak, Al-Quran. biar masyarakat Sayang sekali ya, Indonesia paham. sayang Bang sekali, Ali. sayang sekali Sebentar. masyarakat jadi Yang nggak bisa lagi ditanya mendengar nih. saya. Babe Ali dan juga Mukhtar Bang Ali. Ngabalin, yang lagi ditanya Dengar, saya. supaya Haikal mesti paham Ali itu. Mukhtar Ngabalin, Itu yang lagi bunyi ditanya saya. Al-Quran. Oke. Bang Ali, Babe, Babe, kalau bicara Babe, Bang bersama Ali, Anda urusan hak lima. Babe saya tarik kalau kayak gitu. Hak Babe saya tarik ya. Hak Babe saya tarik. Soalnya publik nggak bisa mendengar secara utuh jadinya. Terakhir deh ke Begini. Pak Hidayat Nurwahid. Mohon maaf Babe dan juga Bang Ali. Terakhir Pak Hidayat dari Anda deh. Baik. Ya, jadi sesungguhnya bagian daripada hak dan kedaulatan rakyat termasuk dalam hal ini adalah tentang boykot. Itu boleh saja rakyat melakukan pemboikotan dan kemudian tidak membeli dan atau kemudian menurunkan yang mereka tidak ingin mereka beli termasuk dengan produk Perancis yang tadi mengabaikan apa yang menjadi aspirasi dari umat. Karena sesungguhnya kritik terhadap Macron pun juga sudah dilakukan oleh Perdana Menteri Kanada, juga dilakukan oleh para pendeta di Nice maupun juga di Lyon dan di tempat yang lain. Baik. Sehingga karenanya bila kemudian rakyat Indonesia misalnya kemudian mereka memboikot, mereka tidak mau membeli, mereka tidak mau menjual produk Perancis, itu adalah hak konstitusional mereka juga atau hak kebebasan berekspresi mereka juga. Oke. Dan memang seharusnya pemerintah bisa mengakomodasi apa yang menjadi kepentingan daripada rakyat, kepentingan daripada umat. Dan tadi saya katakan bahwa Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, menurut saya penting juga masalah ini dibawa kepada Mahkamah HAM PBB. Karena apa yang dilakukan oleh Macron dengan beragam pernyataan dan sikap-sikapnya itu Ya. sudah melampaui batas apa yang disebut sebagai kebebasan berekspresi. Oke. Pak Hidayat Nurwahid terima kasih. Babe Haikal Hasan terima kasih. Dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin terima kasih atas waktu Anda bertiga Oke, pagi terima ini kasih untuk kami banyak, di Apa terima Kabar kasih Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk kita semua ya. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih.